Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP terbaru dari Infinix. Dan ini adalah seri termurahnya Infinix yang dikeluarkan tahun 2023 ini. Harganya itu cuma 1.099.000. Itu untuk versi RAM 3 GB. Ada versi yang lebih tinggi RAM 4 GB, itu terpaut 100.000 lebih mahal. Jadi 1.199.000. Terpaut 100.000 menurut saya lebih worth it yang RAM 4 GB sih. Nah, saya salut ya dengan Infinix dari pertama masuk ke Indonesia itu tahun 2015 sampai sekarang itu masih konsisten. Itu pertama keluar Infinix Hot Note atau seri Note pertama, dan sekarang itu udah sampai Infinix Note 12. Udah banyak generasinya. Dan ini adalah Infinix Smart 7. Untuk boxnya ya ini warna hijau. Di sini ada tulisan Infinix Smart 7. Internal storage gede untuk harga HP 1,1 juta ya. Dipasin 1,1 juta ya. Itu 64 GB. 6 GB ini maksudnya plus fitur virtual RAM, 3 GB plus 3 GB. 5000 mAh baterai. Di sini ada keterangan kalau dapat kartu perdana smartphone. Kemudian di sini ada seri IMEI untuk warnanya ini Iceland White. Oke. Terus di bagian belakang ada keterangan spesifikasi ya, seperti biasa Infinix itu menulisnya dengan lengkap banget. Seperti 6,6 inch Big HD Plus, baterainya tadi udah saya sebutin. Terus ada sensor pemindai sidik jari. Jarang-jarang banget di harga segitu untuk keluaran HP terbaru ya, punya sensor pemindai sidik jari. Terus kamera 13 megapiksel dan lain-lain. Yuk, ini lanjut kita buka. Nah, yang pertama pastinya dapat si HP-nya itu sendiri. Kemudian kita buka lagi. Ini dapat kartu perdana smartphone. Terus ada buku panduan pengguna dan juga kartu garansi. Nah, harga murah ternyata kita masih dapat hard case. Ini hard ya, bukan soft. Tapi kalau saya pribadi, kalau disuruh memilih ya, itu lebih mending pilih yang soft case. Kalau hard case kayak gini biasanya sering lepas pasang, itu bisa merusak covernya. Terus di sini ada kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere alias 10 watt. Ya lumayan lah. Di sini masih dapat kepala charger. Terus yang terakhir ini dapat kabel USB, tipenya masih micro. Ini masih ada lagi apa enggak? Ternyata udah kosong. Oke, ini kita rapiin. Oh ya, ternyata masih ada yang tertinggal. Di sini ada SIM tray injector. Oke. Sekarang kita lihat di HP-nya Infinix Smart 7. Nah, di sini mantapnya juga ya, sudah tertempel screen protector, dan kerennya ini dalam keadaan mati layarnya itu hitam pekat. Kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk bagian back covernya ini punya desain yang cakep menurut saya untuk harga HP 1,1 juta. Untuk bagian samping-sampingnya ini punya desain flat. Jadi udah mengikuti desain HP zaman sekarang. Nah, untuk back covernya ini punya tekstur kayak gini ya. Ini nyebutnya apa? Ini saya kurang begitu tahu. Dan sukanya lagi ini nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power. Terus ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ini kosong aja. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita lihat kira-kira ini tipenya apa. Nah, di sini punya tipe triple slot, bukan hybrid. Ini ada seal karet berwarna merah ya. Mungkin untuk menghalangi masuknya air. Mungkin ini tahan percikan air, bukan tahan air yang di situ direndam ya. Terus di sisi bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port micro USB, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Infinix. Ini nggak usah kita lepas lah. Ada sensor pemindai sidik jari, dual LED flash. Ini ada dua, tapi cuma satu warna aja, bukan dual tone. Dan dual kamera. Ini bump kameranya itu gede-gede warna hitam. Menurut saya warna putih kayak gini kesannya itu lebih cakep ya. Cover warna putih, terus lubang kameranya ini warna hitam. Jadi kontrasnya itu ya enak aja dilihat. Dan di bagian depan, ini di atas layar ada kamera depan, lubang untuk earpiece, sensor-sensor,
dan kayaknya ini ada LED flash. Seperti biasa kebanyakan Infinix kamera depan itu udah dilengkapi LED flash. Yuk lanjut kita nyalakan. Nah, sambil menunggu putihnya ini selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya. Dan setting-setting, tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari Infinix Smart 7 dengan ukuran layar 6,6 inch, model kamera depan ini water drop notch, dan bezel di sekeliling layar ini termasuk tipis dibanding HP lain yang punya range harga kurang lebih sama. Kalian bisa lihat sendiri. Kanan kiri dan atas ini tipis. Untuk bagian dagunya ini sedikit lebih tebal dibanding sisi lain, itu masih wajar-wajar aja. Tapi sekali lagi saya bilang dibanding HP lain dagunya ini termasuk tipis, di harga kurang lebih sama. Jadi dilihat itu enak-enak aja. Nah, untuk kualitas layar ini juga termasuk bagus ya, di harga 1,1 jutaan, panelnya IPS, dan di sini punya kecerahan maksimal itu 500 nit, termasuk tinggi dibanding HP lain ya, di harga segitu biasanya 450 nits. Dan warnanya di sini juga termasuk tajam. Oke, kita cek untuk performa sensor memindai sidik jarinya. Ya, memang di sini nggak bisa dibilang cepat ya. Nah, tapi udah lumayan lah. Ini udah akurat banget. Nah, untuk aplikasi bawaan memang ada beberapa aplikasi bloatware, tapi tenang ya, sebagian besar ini bisa di uninstall. Seperti contoh ini BIS, nah ini bisa di uninstall. Oke, kita cek di setelan. Ini mana nih setelan? Pengaturan, terus masuk ke ponsel saya. Nah, untuk UI-nya di sini pakai XOS versi 12, ini versi yang paling baru. Cuma untuk versi Android-nya ini bukan yang paling baru 13, di sini masih pakai Android 12. Terus untuk security patch levelnya di 5 Januari 2023. Ini keterangan spesifikasi yang lebih lengkap seperti CPU, kamera, RAM, ROM dan lain-lain. Untuk RAM-nya di sini sudah aktif virtual RAM yang plus 3 GB ya. Ini maksimal bisa ditambah 3 GB. Jadi totalnya itu 6 GB. Tapi menurut saya fitur ini ya nggak begitu pengaruh sih ke performa. Ya cuma gimmick aja. Kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini pertama device info HW. Terus masuk ke SoC. Nah, di sini pakai MediaTek Helio A22. Ini cuma quad core, clock speed-nya 2,0 GHz. Fabrikasi 12 nanometer dan pakai GPU PowerVR ROG GE8300. Di harga 1,1 juta memang nggak bisa berharap lebih. Dan penggunaan di zaman sekarang ini memang cocok penggunaan yang ringan-ringan aja. Lebih cocok buat penggunaan orang tua yang baru pindah dari feature phone. Prosesor ini kelebihannya itu pada kehematan baterai. Terus masuk ke screen, ini resolusinya 1612 x 720 atau SD+, refresh rate jelas ini masih 60 Hz. Penyimpanan RAM-nya 3 GB, terus untuk internal storage dari 64 GB itu yang bisa kita pakai sekitar 50 GB. Ini sisa 37 GB karena sudah saya install beberapa aplikasi tambahan, update aplikasi Google, dan juga install game Mobile Legends. Untuk kamera ini belakang 13 megapiksel, keterangan sensornya ini ada banyak ya. Nggak tahu ini yang bener itu yang mana. Depan 5 megapiksel, baterainya 5000 mAh, belum support fast charging. Memang nggak bisa berharap lebih lagi di harga segitu. Ini masih 10 watt aja. Sensor kita cek di aplikasi Sensor Box. Kira-kira ada apa aja nih? Nah, di sini banyak yang absen. Jangan berharap giro itu ada di harga 1,1 juta. Kalian bisa lihat sendirilah. Terus kita cek untuk skor Antutu. Lama banget nggak nyobain Helio A22 ya. Di zaman sekarang itu dapat berapa? Ini versi RAM 3 GB. Jadi hanya bisa pakai Antutu 3D Benchmark versi Lite, bukan yang standar. Di sini cuma dapat skor 85 ribuan. Rinciannya skor CPU 11 ribuan dan GPU itu 10 ribuan. Udah bisa kalian tebak sendiri lah ya, skor segini itu penggunaannya untuk yang kayak gimana. Terus untuk multi sentuh, biasanya sih Infinix itu 5 titik sentuhan. Sampai yang kelas mahalnya pun. Ya, bener, di sini support maksimal titik sentuhan aja. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Menu-menunya di sini ada selang waktu, terus video bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps untuk belakang.
Dan depan ini sama aja, Full HD 30 fps. Terus di sini ada mode AI cam, mode cantik, portrait, dan tembakan AR. Kita swipe ke atas, ini cuma ada tambahan panorama, nggak ada mode manual. Nah, kalau dilihat sekilas sih ini lumayan untuk harga HP 1,1 juta. Yang jelas ini lebih bagus dibanding kebanyakan HP yang menggunakan prosesor UniSoC. Memang di situ kekurangannya di bagian ISP. MediaTek itu masih lebih unggul. Kita coba jepret. Oke, memang shutter speednya agak lambat ya. Oke. Untuk kamera depan yang 5 megapiksel di sini memang biasa aja. Ya, setidaknya masih cukup lah buat video callan. Tapi bukan yang burik banget. Nah, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Infinix Smart 7 resolusi HD 30 fps. Ini kondisinya itu lagi mendung, jadi agak gelap ya. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya itu sama HD 30 fps. Nah, ini kita coba untuk bermain game Mobile Legends. Agak ngeyel sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Apa salahnya untuk mencoba? Untuk settingan grafiknya secara default di sini dapat grafis rendah. Ini mentoknya di tinggi, tapi hanya sesuai spek. Ini kita atur di paling rendah, tapi kita nyalakan mode SD dan bayangan juga kita nyalakan. Nah, ini baru awal main aja udah ya nggak enak banget. Memang game Mobile Legends itu makin lama makin berat. Dulu itu Helio A22 itu kuat-kuat aja. Sekarang di settingan ngomong mulu. Di settingan ini grafis paling rendah ya, itu kerasa banget untuk FPS dropnya, itu kerasa nyendet-nyendet. Modiar. Ini coba kalau kita setting di refresh rate rendah untuk di 30 fps, bayangan kita offin kayak gini. Nah, ini lebih mendingan sih, cuma 30 fps mentok itu nggak enak, kasar banget untuk pergerakannya. Coba naikin lagi tinggi. Ini aku kurung semua. Nih jadi satu. Ini mana yang aku asisin? Duh. Mundur aja dulu, nggak usah dilawan. Ini aku kurung ini. Dapat asis banyak nih. Dah disampah sama si Johnson, terus bol aku kurung lagi. Nah, dapat. Oke, mungkin itu aja ya untuk video iseng-iseng game Mobile Legends di Infinix Smart 7. Ini di settingan ini grafis rendah, ini bayangan kita offin, tetap aja itu nggak enak, kerasa banget untuk patah-patahnya. Kemudian kita coba untuk kualitas speakernya, kita coba dengerin musik di YouTube.
Nah, untuk kualitas speakernya di sini biasa aja. Karakter suaranya tuh lebih kecempreng. Ya, nggak bisa berharap lebih lah untuk harga HP 1,1 juta. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan sedikit coba-coba dari Infinix Smart 7 yang punya harga 1.099.000. Menurut kalian gimana? Ini recommended apa enggak? Nah, yang menurut saya HP ini cakep banget dibanding HP lain yang punya range harga kurang lebih sama, itu bagian desainnya. Coba kalian cari di harga kurang lebih sama, desainnya yang lebih bagus dibanding HP ini. Silahkan komentari video ini. Oke, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.